alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pendidikan yang endingnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, manusia-manusia terdidik yang terbaik yaitu para nabi dan para rasul, yang ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala katakan wa alhiqna bis-sholihin. Ya Allah, susulkan saya, susulkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Dan berapa banyak ayat Al-Quranul Karim yang menyanjung para insan-insan terdidik dengan perkataan innahu min ibadinas sholihin. Sesungguhnya mereka dari hamba-hamba kami yang soleh. Dan ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesolehan para nabi dan para rasul, kemudian juga kesolehan para sahabat dan para tabi'in, tidak pernah terlepas daripada kesolehan keluarga mereka. Jadi pembicaraan kita kali ini adalah bagaimana kita melengkapi instrumen dan aktivitas pendidikan untuk supaya lembaga-lembaga pendidikan formal maupun informal yang dikatakan di dalam berbagai macam hadis mempengaruhi produk pendidikan kita, maka perlu kita perhatikan agar semua saling melengkapi. Kita lihat ketika ada seorang yang diceritakan oleh hadis 99 orang dia bunuh. Datanglah seseorang kepada seorang ulama menanyakan bahwa dia telah membunuh 99 orang. Adakah dia punya pintu taubat? Ternyata ulama yang ditanya itu salah jawab. Bagaimana engkau dapat taubat sementara engkau sudah nyembelih, sudah membunuh 99 orang? Gara-gara ngomong, cuma satu ngomong aja, punya pengaruh apa? Membikin orang ganas, lebih ganas. Tak sempurnakan aja 100 sekalian. Nah, ini perlu kita ketahui, fatwa seorang ulama ini punya dampak. Malah yang ngasih fatwa dapat jadi korban juga. Untuk melengkapi tindak pidana dari 99 menjadi 100. Dan ternyata orang itu walaupun sudah melengkapi 100, ada modal baik juga ternyata. Maka kemudian dia datang ke ulama yang lainnya. Oleh ulama lainnya mengatakan, apa yang menghalangi untuk tobat aja baik-baik. Akhirnya orang itu taubat. Kemudian dikatakan untuk menyempurnakan taubatnya, hendaklah engkau tinggalkan negerimu. Fa innahu ardus. Sesungguhnya negerimu itu negeri yang buruk. Ini menunjukkan apa? Lingkungan makro itu punya pengaruh. Punya pengaruh. Orang Jepang itu kalau di Jepang sana rapi banget.
Di Singapura rapi. Tapi ketika masuk ke Cengkareng, masuk sedikit lagi, itu langsung berubah. Yang tadinya hati-hati buang sampah, akhirnya buang sampah sembarangan. Di sana tradisi antri begitu bagusnya, masuk Indonesia langsung nggak antri. Artinya ternyata untuk melakukan perubahan pada diri seseorang cukup dicemplungkan dalam religius yang nggak bagus, rusaklah dia. Tapi sebaliknya orang Indonesia yang masuk ke Jerman, masuk ke Jepang, sehari langsung berubah. Berarti menunjukkan apa? Lingkungan itu sangat berpengaruh. Nah, ketika dalam hadis tadi dikatakan fa inna ardoka ardusuk, menunjukkan engkau itu dibikin oleh lingkunganmu. Maka dalam kau tinggalkan lingkungan yang baik ke lingkungan yang lebih baik. Demikian juga kalau kita melihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang keburukan membawa kepada yang buruk, maka sesuatu yang baik akan membawa sesuatu yang baik pula. Dari situlah Al-Qur'anul hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan hendaklah engkau selalu berinteraksi dengan orang-orang yang baik dan pilihlah interaksimu dengan orang-orang yang baik. Saya kira hadis Rasul semuanya paham, yaitu almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya, tradisinya, karakternya tergantung khalilnya, tergantung temannya. Al-yandur ahadukum man yukhalil. Hendaklah perhatikan benar seorang di antara kalian, hendaklah seorang di antara kalian atau setiap di antara kalian memperhatikan kepada siapa dia berteman. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingin bertanya ya, siapa di antara bapak ibu yang merasakan punya teman atau punya orang yang dekat dan ternyata karakternya itu mempengaruhi dirinya? Ada nggak bapak ibu? Adakah di antara bapak ibu? Tolong angkat tangan. Baik positif maupun negatif karena dipengaruhi temannya. Ada nggak? Ada? Atau semuanya? Punya tepat waktu, nggak mau terlambat, disiplin, menepati janji. Gara-gara apa? Temannya atau gara-gara lingkungan. Pernah terjadi nggak? Dirasakan? Oke. Saya pernah mencoba dulu. Saya pernah merasakan bikin pengajian. Saya sengaja pengajian saya tidak lebih daripada setengah jam. Saya umumkan waktu tertentu dan saya selesaikan setengah jam. Ternyata pertemuan sekali bermasalah, pertemuan kedua ternyata mereka sudah ngambil pelajaran semuanya. Tapi kelihatannya sekarang ini banyak hal yang tidak berani melakukan perubahan bersama, maka kemudian seakan-akan semua tidak punya keberdayaan untuk melakukan kedisiplinan. Rapat-rapat semuanya punya keyakinan pasti mundur setengah jam dari yang ditentukan. Maka semua merasa tidak salah ketika terlambat, bahkan merasa terlalu risik. Dan akhirnya begitulah terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita juga melihat dalam kisahnya orang-orang yang masuk Islam atau kisahnya
orang-orang yang melakukan perubahan dalam kehidupan. Banyak yang masuk Islam gara-gara hanya melihat kenapa kok orang Islam begitu khusyuknya dalam sholatnya, begitu bahagianya dalam sholatnya. Kita tahu dakwah yang dilakukan oleh para dai di penjara-penjara Amerika yang sekarang sedang viral ya. Bagaimana penjara-penjara Amerika itu berlomba-lomba untuk masuk Islam, berebutan untuk duluan masuk Islam. Itu dikarenakan mereka melihat keteladanan dan mereka melihat contoh bagaimana orang Islam merasa bahagia. Dan kemudian juga kita lihat seorang ulama namanya Al-Qadhi Iyad itu taubat ya, dari begal, bahwa dia punya kerjaan begal. Ketika dia mau begal, ternyata yang mau dibegal sedang qiyamul lail. Kemudian dia mendengar apa yang dibaca oleh tuan rumahnya. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Dia mengatakan, apakah belum waktunya orang yang beriman untuk khusyuk hatinya dengan mengingat Allah? Maka dia katakan, subhanallah, orang yang begal begitu bahagianya khusyuk dengan Allah, sementara saya membuat kerusakan-kerusakan. Coba kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika seseorang itu bisa melakukan interaksi batin antara orang yang kita didik dengan pendidiknya, antara orang yang berdakwah dengan yang didakwainya, ketika interpointnya tepat, bisa saja melakukan perubahan yang sangat dasar. Nanti bagaimana kaitannya dengan lembaga keluarga, itu yang saya ingin sampaikan sebetulnya. Tapi saya ingin membuat kaidah-kaidah umum aja, kemudian kita simpulkan apa peran kita di dalam menjadikan interaksi kita di dalam satu keluarga besar yang waktunya lebih banyak daripada di Qutb, sejauh mana menjadi lembaga pendidikan dalam setiap event-event dan momentum-momentum harian yang selalu kita saksikan bersama. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya ingin menunjukkan bahwa perlunya ada sebuah interaksi atau sebuah masukan atau sebuah sindiran yang menjadikan orang itu tersentuh hatinya, kemudian melakukan perubahan. Saya berikan contoh yang dilakukan perbaikan oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, terhadap rakyatnya, ternyata melakukan pendekatan yang berbeda-beda. Ada pendekatannya dikebuk, ada namanya sobir itu zaman sekarang namanya anak liberal gitu ya, suka tanya yang bikin bingung masyarakat, yang bikin ragu-ragu. Ini sama Umar bin Khattab diambilkan apa? Pentungan, dipentungi kepalanya kali-kali sampai berdarah, kemudian katakan, Amirul Mukminin, engkau ingin mengobati saya sudah sembuh dengan demikian. Ada gitu. Tapi ada juga yang pendekatannya lain. Ada seorang pemabuk. Oleh Umar ibn Khattab, pemabuk ini dikirimi surat cinta sama Umar. Isi surat cintanya apa? Dari Amirul Mukminin, aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah kecuali Dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiril dzambi. Qabilit taubi. Syadidil iqabilit taul. La ilaha illahu ilaihil masih. Ghafiri dzambi. Dia maha memberikan maaf, ampunan terhadap dosa. Qabilit taubi. Dia menerima taubat. Syadidil iqab. Dia sangat keras siksanya. Ditaul. Setiap kali dia selalu memberikan kenikmatan. La ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Ilaihil masir. Kepadanya engkau akan kembali. Wassalam. Surat cintanya cuma gitu aja. Efektif nggak? Efektif. Orangnya langsung tobat. Baca itu, nangis, tobat. Selesai urusannya. Cuma perlu bahasa Arab katanya. Satu orangnya tahu bahasa Arab. Ini penggarong, apa pemabuk, tapi tahu bahasa Arab. Orang Arab. Yang kedua, orang ini ternyata punya perasaan. Pertama, dia membayangkan bagaimana perhatiannya Amirul Mukminin kepada beliau. Seorang presiden ngirimi surat kepada seorang preman. Yang kedua, banyak yang dipilih ayat saja, satu ayat saja. Dia bayangkan, pertama, Allah akan ngampuni dosaku. Sering terjadi Bapak Ibu, orang itu nekat dosa terus karena merasa dirinya dosa itu terlalu banyak, nggak mungkin diampuni. Udahlah sekalian nekat gitu. Jadi membuat orang berputus asa dari rahmat Allah itu dosa besar. Yang kedua, Allah akan pasti menerima tobatnya. Dan dia tidak ada jalan kecuali harus menyelamatkan dirinya, karena Allah bisa nyiksa aku dan siksanya berat. Sementara itu, setiap menit dan detiknya dia merasa mendapatkan kenikmatan dari Allah. Dan mau tidak mau semua harus punya ilah. Dan ilahnya yang manggil dia untuk diberikan maaf. Dan mau tidak dia akan kembali kepada Allah. Ketika bayangkan itu, langsung dia tobat. Nah, ini penting. Jadi ternyata surat cinta kayak demikian itu bisa punya pengaruh. Contoh lainnya, sikap yang tepat di dalam menyikapi seseorang yang melakukan kesalahan itu bisa punya pengaruh luar biasa. Contoh, saya menyampaikan ini dalam rangka apa? Tidaklah hasil yang indah harus dimulai dengan yang keindahan. Kadang-kadang sesuatu yang sangat mungkin bikin kita putus asa. Tapi jangan putus asa. Kalau kita kemudian bisa menjadikan ending sesuatu yang sangat indah, walaupun dimulai dengan berdarah-darah, nggak ada masalah. Salah satunya adalah ada seorang sahabat pemabuk. Dan kelihatannya amat sulit untuk berhenti mabuknya. Tetapi ternyata dia punya kelebihan yang diapresiasi oleh sahabat besar, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau itu ikut perang Al-Qadisiyah, perang yang sangat menentukan melawan orang-orang Persia, Al-Qadisiyah. Ini mabuk sampai dalam kondisi jihad masih mabuk. Tapi waktu itu diputuskan kalau beliau dipenjara. Ketika dipenjara, di tengah-tengah beliau dipenjara, melihat dari ketinggian ternyata kaum muslimin sedang mengalami kocar-kacir kalah. Beliau mengatakan kepada istrinya komandan, tolong ya, aku tak diizinkan keluar.
pinjem kudanya komandan sama pedangnya komandan, aku tak turun untuk menolong kaum muslimin. Oh, ini kan bukan untuk mabuk itu ya. Diizinkan, benar dia pakai senjatanya, terjun, dihabisin itu musuh-musuh itu. Lah komandan itu lihat dari jauh, ada apa ini kok hebat kayak begini? Ini pasti si fulan ini. Cuma kan si fulan pas saya penjara. Tapi kalau lihat geraknya itu kayak si fulan. Benar juga, dia langsung pergi ke penjara, kemudian didului dan orang udah selesai balik lagi ke penjara itu. Jadi setelah menghabisi musuh-musuh, dia balik lagi ke penjara itu. Nah, sampai di penjara, tahu bahwa dia yang melakukan itu adalah sekarang ini silakan kau mabuk, terserah, karena memang luar biasa peranmu itu. Dan ketika itu dia langsung mengatakan, dan sekarang aku akan berhenti dan akan kembali lagi. Dan ternyata apresiasi yang diberikan, malah silakan kau mabuk kalau udah begitu deh. Begitu luar biasanya engkau, dia merasa merdeka kalau begitu. Aku tidak akan mabuk selamanya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, dari pemaparan-pemaparan tadi, ya, kuncinya sama. Ternyata interaksi, ternyata keteladanan itu punya pengaruh besar. Kalau yang contoh tadi, keteladanan dalam berteman, keteladanan bahkan sebetulnya mau menggarong tapi nggak jadi garong, keteladanan dari kejauhan seperti suratnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka alangkah indahnya hal itu juga perlu kita terapkan sama-sama substansinya, keteladanan, interaksi, ya, komunikasi yang tarbawi, yang mendidik di tengah-tengah keluarga kita. Kalau kita lihat contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan qiyamul lail, ternyata diikuti oleh Ibnu Abbas yang bertepatan Maimunah itu bibinya. Maka beliau cerita tinggal bersama Rasulullah pas di situ dengan bibinya Maimunah. Rasulullah qiyamul lail, beliau ikut juga qiyamul lail. Artinya dalam ini apa? Bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala an meneladani Rasulullah walaupun beliau anak kecil dalam bab qiyamul lail. Kaitannya dengan apa? Interaksi. Termasuk juga ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata para sahabat ini juga merasakan atau punya kelebihan, yaitu apa? Menjadikan komunitas sahabat itu komunitas saling dekat dengan anak sahabat lainnya. Ini mohon maaf yang sekarang banyak kita kehilangan ya. Zaman waktu dulu saya tahun 84, 85, 86 ya, ketika saya di Jakarta di awal-awal pernikahan saya juga, saya itu merasakan yang luar biasa. Saya berteman dengan teman-teman dai, dan sekarang ada yang jadi gubernur dari ini. Tapi bukan itunya yang saya maksudkan, adalah teman-teman saya ini dengan anak-anak saya itu begitu dekatnya, dan anak-anak saya itu dengan mereka begitu dekatnya. Ya, mungkin kadang-kadang saya lihat kok ini kok malah lebih dekat daripada teman saya, daripada diri saya. Nah,
Para sahabat itu juga begitu. Ya. Jadi contohnya ini salah satu contohnya. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu taala an, melihat potensi yang dimiliki oleh Al-Abbas. Al-Abbas usia waktu itu mungkin 10 tahun. Sementara Umar usianya sudah 40 tahun gitu. Abbas ini dibawa ke majelisnya Umar bin Khattab. Yang di situ ada pembesar-pembesar para sahabat. Umar bin Khattab sengaja menempa pribadi Al-Abbas untuk ditanyakan tentang tafsir hadis atau tafsir Quran, tafsir surat Idza Jaa Nasrullah. Jadi waktu itu para sahabat lainnya agak bagaimana? Ini anak muda kok ikut majelis syuro gitu ya, Dewan Penasihat Presiden. Ya. Kemudian Umar bin Khattab tidak jawabnya dengan praktek. Umar bin Khattab tanya kepada para sahabat, apa penafsiran kalian idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika was innahu kana tawwaban. Para sahabat ketika ditanya jawabannya normatif. Ini perjuangan, kalau sudah berjuang maka jangan sombong, ditutup dengan rasa syukur, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus, normatif. Umar bin Khattab tanya kepada Al-Abbas, Abdullah bin Abbas, bagaimana komentar engkau terhadap ayat ini? Beliau itu memunculkan sesuatu yang tidak terpikirkan yang lainnya. Kalau saya melihat ayat ini adalah isyarat wafatnya Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW itu ditugaskan oleh Allah untuk dakwah. Dan ketika semua sudah masuk Islam, maka beliau tugasnya selesai. Untuk itu beliau dipersiapkan untuk bertemu dengan Allah dengan banyak beristighfar, banyak tobat kepada Allah. Ya. Jadi kalau usia sudah 40, 50 itu harus sudah banyak istighfar. Karena siapa Pak? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Umar bin Khattab, pendapatku sama dengan engkau. Begitu tafsirannya. Nah, ini ada apresiasi dan itulah yang menyebabkan kemudian Ibnu Abbas menonjol dalam kepribadiannya kemudian menjadi ulama besar. Nah, termasuk juga Al-Abbas ini memberikan pelajaran kepada teman-temannya, ini penting juga. Walaupun sebagian temannya ketinggalan ngambil pelajaran setelah usia tua, tapi tahu pelajaran yang diberikan oleh Abbas. Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas ini ternyata punya karakter yang bagus, ingin belajar sejak dini, sejak kecil. Ngajak sama teman-temannya, yuk kita banyak belajar yuk dari para sahabat yang sudah sepuh gitu ya. Nah, dulu ngajinya tuh langsung pokoknya datang gitu ya. Pak sahabat, mana semua udah hebat-hebat gini, kenapa kita harus mulai gini, kapan gitu. Tapi beliau nekat aja gitu. Nah ini yang cerita malah temennya gitu. Ibnu Abbas ngajak kami. Cara belajar Ibnu Abbas itu kayak apa? Beliau ceritakan ingin mencontohnya, walaupun terlambat udah. Yaitu Ibnu Abbas itu diceritakan, beliau itu kalau mau belajar kepada seorang sahabat itu, begitu hormatnya. Beliau itu nunggu orang itu keluar, jadi nunggu di luar, nunggu di depan pintu. Kalau ketemu dan langsung ketemu, langsung sahabatnya, ada apa Ibnu Abbas? Enggak, saya ingin tanya, lu kenapa kok enggak ngetok pintu? Enggak, saya harus menghormati ilmu. Jadi dalam kondisi panas itu nunggu di luar gitu kan, nanti kalau keluar baru tanya. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang nggak lihat, maka langsung aja pergi masjid. Maka ikuti dari belakang sampai kalau ketemu baru saya tanya. Begitu kondisi Ibnu Abbas ketika belajar. Temennya bilang, subhanallah, setelah berapa tahun ternyata semua ilmunya itu dilampaui semuanya. Jadi sahabat-sahabat semuanya itu dilampaui semuanya. Dan dikatakan beliau itu adalah ensiklopedia. Walaupun masih muda, kalau dalam majelis itu antri, universitas sendiri. Jadi bab pertama tafsir, semua yang ahli tafsir datang semuanya.
Bahkan diceritakan banyak orang yang menguji keilmuan beliau. Sampai tanya itu, ilmu beliau itu sampai tanya 100 pertanyaan. Pertanyaan apa? Nabas. Engkau kok sombong amat deh. Coba sekarang saya ingin tanya makna ayat ini apa, tapi buktikan dulu. Engkau mengatakan kata-kata ini maknanya ini, kau buktikan dengan mendatangkan syair dari orang Arab jahiliyah. Itu pertanyaan sampai 100 pertanyaan. Jadi namanya apa? Syairnya apa? Namanya apa? Syairnya apa? Begitu. Itu sampai gitu. Nah, saya ingin mengatakan Ibnu Abbas itu satu halakoh tafsir, nanti halakoh fikih, nanti halakoh bahasa. Begitu. Universitas sendiri. Jadi, satu orang jadi universitas itu. Jadi kalau orang bilang apa? Saya lulus dari madrasah Ibnu Abbas dulu, bukan Ibnu Abbas sekarang. Satu orang itu sekarang sudah jadi universitas itu. Itulah. Nah, saya ingin mengatakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dari paparan tadi, ada yang belajar ilmu dari orang yang lebih tua. Meneladani sikap, meneladani nasihat. Saya pertanyaan, apa penghalang kita untuk mencetakkan suasana itu di rumah kita? Bagaimana kita sebagai orang tua, mohon maaf, tidaklah melakukan suatu perbuatan kecuali kemudian kita bertanya, kira-kira perbuatan saya ini kalau ditangkap oleh anak saya punya pengaruh positif atau negatif? Mohon maaf, ketika kita bertanya kepada anak kita suatu pertanyaan atau menjawab satu pertanyaan, mari kita hadirkan dalam pikiran kita. Kira-kira pertanyaan kita akan membekas pada anak kita? Tidak, kira-kira. Karena ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, harta orang tua sering mendapatkan pelajaran dari anak kecil. Saya sendiri sering ya, saya mengambil pelajaran dari omongan anak saya atau keponakan saya ke ini. Kalau itu orang tua bisa, bagaimana anak nggak bisa? Bapak mertua saya rahmatullah, rahmatan wasi'ah, itu mendapatkan pelajaran berhenti rokok itu dari anak saya. Dengan satu pertanyaan saja. Dari satu pertanyaan, satu kalimat, beliau mengungkapkan, beliau berhenti karena cucunya, gitu kan? Karena omongan yang disampaikan oleh cucunya. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengatakan alangkah indahnya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di rumah. Ini saya ngomong ini sebagai pemicu dan pemacu saya pribadi dan keluarga saya, ya, untuk bagaimana nuansa tarbawi, ya, nuansa edukatif dalam semua yang ada dalam rumah kita itu punya pengaruh positif, punya kontribusi positif dalam mendidik anak-anak kita. Karena apa? Insya Allah Bapak Ibu, saya katakan alangkah indahnya selama anak kita sholat, kita mendapatkan pahala sholatnya karena kita yang ngajari Al-Fatihah. Alhamdulillah, pamannya semua yang didapatkan oleh anak kita ilmu yang bermanfaat, kita dapat pahalanya karena kita yang mengajari mereka untuk membaca kitab itu atau membaca buku itu. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita memiliki kemampuan, insya Allah husnuzon kita pada diri kita, insya Allah tidaklah Bapak Ibu memasukkan putra putrinya di kitab ini kecuali karena ada lompatan yang sangat jauh yang terjadi pada diri Bapak Ibu semuanya. Minimal lompatan itu lompatan logika yang islami, logika yang baik. Salah satu lompatannya adalah Bapak Ibu sudah tidak mempermasalahkan formalitas ijazah. Itu nggak sederhana loh. Ternyata Ibu Bapak Ibu semuanya sudah nyimpulkan untuk sukses hidup tidak perlu harus diandalkan syahadah, karena syahadah bukan Tuhan. Dan ternyata pengakuan itu tidak harus dengan syahadah, ya. Dan ternyata Bapak Ibu semuanya sudah punya lompatan, ya.
bahwa ternyata kesuksesan hidup itu tidak ditentukan dengan nilai-nilai akademik. Bahkan para profesor sudah mengatakan nilai-nilai akademik yang tertulis itu ternyata hanya menyumbangkan 20% daripada kesuksesan hidup. Artinya apa? Saya meyakini Bapak Ibu semuanya sudah ada lompatan-lompatan yang panjang untuk menyimpulkan, ayo kita bersama-sama ternyata kitab ini bisa memiliki nilai lebih dibandingkan ya nilai lebih. Kalau nggak nilai lebih buat apa sabar-sabar Bapak Ibu? Menyimpulkan di sini kan? Iya. Artinya apa? Di sana ada nilai lebih. Nah, di antara nilai lebih ini kita lanjutkan lagi. Bagaimana kemudian kita mendapatkan keberuntungan? Yaitu apa? Kesadaran, mohon maaf ya, kesadaran kita untuk menjadikan kita, pasangan kita, istri kita atau suami kita, kemudian anak-anak kita yang lebih besar menjadi lembaga pendidikan sendiri, di mana semua tingkah laku kita, semua ucapan kita benar-benar menjadi kontributor pembentukan anak-anak kita di masa yang akan datang. Nah, di antaranya Bapak Ibu mungkin barangkali yang berkaitan dengan request daripada para asatidzah saya ngomong hari ini, requestnya apa? Bagaimana peran pembersamaan Bapak Ibu terhadap putra putrinya. Nah, pembersamaan itu ya pembersamaan motivasi, pembersamaan solusi, ya. Dan saya yakin setiap anak kita semuanya punya problem. Ya. Setiap anak kita pasti punya kebutuhan untuk dibantu. Ya. Dan kalau ternyata untuk merealisasikan itu, ini yang sering berpertanyaan, kira-kira bukunya yang diberikan atau tugas yang diberikan oleh para asatidzah kepada anak-anak yang harus dibantu oleh orang tua, apakah semua orang tua mampu untuk membacanya dan menerangkan? Kadang-kadang saya dan istri saya itu ketika ada pertanyaan atau latihan, pertanyaan diberikan oleh ustadz, aku dewe ra mudeng gimana anakku mudeng. Nah, itu salah satu problem juga kan. Nah, tetapi saya kira ini sebagai sarana, ini tantangan untuk kita banyak belajar ya. Ya di antaranya kita tanya sama Ustadz yang dimaksudkan pertanyaan ini apa Ustadz gitu. Sehingga saya bisa terutama kadang-kadang ini juga kita belajar ya. Ada satu pertanyaan sebetulnya kalau dijawab 5 semuanya benar. Tetapi oleh Ustadz kadang-kadang maunya ya satu pertanyaan itu. Sementara kita nggak bisa tebak apa yang dimaksudkan Ustadz. Nah untuk itu sekalian juga kita juga mengkondisikan Ustadz. Ustadz sesuatu yang pilihannya 5 biarlah pilih salah satu dari 5 itu benar gitu kan. Sehingga anak kita itu juga berkembang jawabannya itu. Ya. Di mana seorang ibu menyimpan kebutuhannya, ada jawab di hati Ustaz. Dan kebutuhan kita ya disimpan di hati. Ada kebutuhan bisa di kulkas ya boleh aja. Ya, kan ada ini pertanyaan ditanyakan pada anak kecil gitu ya. Ya kadang-kadang apa faedah dungu dan suka dusta? Ada yang jawab faedahnya bisa jadi presiden gitu. Ini kadang-kadang sisi salahnya ya perlu kita luruskan, tapi sisi benernya juga mungkin juga. Walaupun itu sekedar canda ya. Saya ingin katakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah sekali lagi, tadi karena kaitan dengan problem-problem yang harus diselesaikan, memang pembersamaan Bapak Ibu semuanya sekali lagi, dan saya tidak bosan-bosan untuk ulang lagi, ya ternyata sangat diperlukan. Karena apa? Ternyata faktor-faktor kesuksesan dalam pendidikan ya yang sudah saya paparkan dari sirahnya, sirah Nabi Muhammad, sirah para sahabat, dan demikian juga mohon maaf Bapak Ibu ya
Termasuk juga saya perlu kita katakan pembersamaan bapak ibu kepada putranya untuk menunjukkan ibu itu tegar dalam menghadapi kesulitan. Itu juga bisa ditangkap oleh anak-anak kita. Salah satu contohnya ya, menghadapi kesulitan hidup itu sebetulnya kita bisa menyelesaikan atau tidak tergantung kondisi hati kita. Tadi katakan permasalahan itu bukan di dalam masalah, tapi di dalam sikap hati kita. Orang yang hatinya longgar, masalah sebesar apa jadi ringan. Tapi sekecil apapun permasalahan, ketika hati kita sedang sempit, jadi masalah besar. Maka doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrahli sadri, longgarkan dadaku. Kalau sudah longgar dada, wa yassirli amri, perkara jadi mudah. Kuncinya kadang-kadang pakai komunikasi. Maka wahdul uqdatan min lisani, lepaskan ikatan-ikatan yang membuat kita nggak lancar komunikasi. Kalau sudah yafqahu qauli, maka kemudian apa? Memahami aku. Kalau memahamiku, kerjasama jadi jalan. Waj'alli wazira min ahli, jadikan saudaraku sebagai temanku, sebagai pembantuku. Maka dalam rangka apa? Waj'alli wazira min ahli Haruna akhi. Ini penting. Mohon maaf Bu, ini salah satu kegagalan pendidikan yang sering terjadi. Mestinya yang pertama kali mendukung idealis kita itu adalah anak, istri, saudara, kakak. Itu dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu memberikan contoh luar biasa Bu. Nepotisme yang paling luar biasa itu Nabi Musa. Yaitu apa? Dia tidak ingin, kalau engkau jadikan aku nabi, aku tidak mau kecuali saudaraku jadi nabi. Nah itu bagus. Kalau sekarang kan enggak ya. Kalau aku milih engkau, maka menterinya harus dari golonganku. Kalau enggak, ya minimal projonya. Nah ini masalahnya. Nah itu kalau sekarang. Kalau Nabi Musa tidak, dia nepotismenya saudaraku harus jadi nabi juga. Nah ini ketika hati longgar dan bisa komunikasi, maka Nabi Harun alaihissalam jadi apa? Teman. Dan itu penting loh Bu. Kita belajar dari apa? Dari saudara kita. Maka salah satu diantaranya Nabi Musa belajar dari Nabi Harun. Nabi Harun sih sudah nasihati Bani Israil ketika sesat ya. Tapi karena emosinya apa? Musa, emosi positif sih sebetulnya, cuma kebablasan. Karena ingin marah, karena kenapa? Kaumnya itu syirik, tapi kemudian langsung pegang janggutnya. Janggutnya Harun dipegang. Ya. Kenapa engkau tidak? Nah, karena Nabi Harun, tolonglah lepaskan jenggotku. Aku melakukan ini, aku sudah melakukan, tapi aku tidak ingin ini karena nanti memecah belah umatmu. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam sadar akan kesalahannya, kemudian doa, Rabbi fili wa li'akhi wa aksimati wa anta arhamur rahimin. Saya katakan sekali lagi Bapak Ibu, bahwa ternyata ibu bisa menjadi teman putranya, bisa menjadi ustaz temannya, ustazah putranya, bisa menjadi pelipur lara. Terutama ketika anak itu memahami kesulitan orang tua sebetulnya begitu banyak, tapi begitu tegarnya, itu pelajaran. Salah satu contoh terakhir kali saya katakan, Ibnul Qayyim itu luar biasa. Beliau mengatakan, kami ini suka kadang-kadang down, iman kami turun. Maka jalannya gimana? Ketika down, maka kami datang aja kepada guru kami. Kami perhatikan bagaimana guru kami menghadapi musibah dan tegar. Bagaimana ketika guru kami melihat kondisi begitu sulitnya tapi memberikan solusi. Maka tanya, ketika aku melihat beliau, melihat ibadahnya, melihat cara bicaranya, maka langsung iman kita naik. Dan itu kalau bisa dilakukan oleh guru, apa yang menghalangi anak kita ketika melihat kekhusyuan ibadah seorang ibu bapaknya, melihat ketegaran ibu bapaknya, melihat bagaimana keseimbangan jiwa ketika ada badai menerpa, itu juga akan menjadi apa? Dan kemudian nakes.
tidak ada yang sulit. Insya Allah kita bisa kerjakan bersama-sama. Dan kalau Ananda bisa dengan saya, Ananda bisa dengan Ustadz, mengajari bagaimana anak itu mau komunikasi dengan Ustadznya, bagaimana anak itu bisa berkomunikasi dengan temannya. Tapi kuncinya adalah, ayo kita jangan a priori dulu, tapi kita punya pandangan positif bahwa kita bisa membersamai anak-anak kita. Kalau memang ternyata kita nggak mampu, malah dorongan anak kita, nah Bapak Ibu ketika nggak bisa ngajari itu karena memang belum mampu, Bapak Ibu juga belajar seperti itu. Ayo kita belajar bersama-sama. Bukan nyuruh belajar, tapi belajar bersama-sama. Bukan nyuruh menghafal Quran, tapi menghafal Quran bersama-sama. Contohnya, Bapak ini sudah tua, ngapalinnya sulit gitu ya. Tapi ternyata bisa, ternyata. Apalagi kok masih ini berikan dorongan yang baik. Saya kira demikian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kemudian terakhir kali, mohon maaf, ini ada pesanan dari pihak yang di dapur sana. Itu katanya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sejak berdiri sampai sekarang berusaha agar supaya yayasan bisa memberikan fasilitas kepada kita semuanya tanpa membebani Bapak Ibu semuanya. Ternyata yayasan belum bisa memberikan fasilitas semuanya. Untuk itu ada beberapa hal yang memang harus kita keluarkan dana untuk kegiatan anak-anak kita selama setahun, atau fasilitas pembelajaran selama setahun, atau pengembangan pendidikan. Maka kemudian terpaksa kita pihak yayasan, pihak utama ingin berbagi pahala dengan bersama-sama untuk berkontribusi dalam pembiayaan anak-anak kita. Maka kita harapkan agar supaya kita segera punya lomba untuk berinfak dalam memenuhi kebutuhan anak-anak kita, sehingga pihak yayasan tidak ada problem dalam menjalankan semua program-programnya. Artinya beberapa hal yang kewajiban yang harus kita selesaikan secara cepat. Mohon kalau ada kelonggaran untuk segera diselesaikan sehingga pendidikan pelajaran dengan baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Aku lupa wa astagfirullahaladzim. Silakan Ustaz Burhan untuk bisa dilanjutkan tentang diskusi sharing. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.